Nanti kalah cepat anak-anak kita terlanjur ngamalin sifat 20. Nah, Allah mempunyai sifat berapa? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi. Nah, susah nanti mengembalikan lagi. Padahal Allah mempunyai sifat 20, betul apa salah? Salah. Ar-Rahman dikemanain? Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, apa itu bukan sifat Allah? Cemburu, apa itu bukan sifat Allah? Enggak ada 20 itu. Bahwa 20 itu betul, iya. Tapi kenapa membatasi 20? Dari mana? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Enggak pernah Nabi mengatakan sifat Allah ada 20. Adakah wajib saya belajar sifat 20 bagi Allah? Marilah kita langsung terus saja ke Quran Sunnah, tak usah melalui sifat 20. Bolehkah awak faham Al-Quran tanpa melalui ulama? Boleh. Coba baca ayat ini. Dia baca ayat. Lepas itu coba terjemahkan. Dia terjemahkan. Dari mana awak terjemahkan ini? Saya baca tafsir. Tafsir itu siapa? Ulama. Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kita boleh paham sebab ulama yang bantu kita, tolong kita pahamkan Al-Quran ini. Bila ulama tak ada, mana kita boleh paham ayat ini? Siapa? Syekh Abdullah bin Muhammad Basameh. Beliau yang tolong kita, bantukan, tolong kita boleh faham ayat ini. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya Azar, "Katutkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya engkau." Maka pada saat itu kita kembali kepada Al-Quran melalui Syekh Abdullah bin Muhammad. Bila dia tak ada, kita tak boleh faham. Begitu juga dengan sifat Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui Quran. Boleh awak faham Allah melalui Quran saja? Tidak. Datang ulama menyusun. Maka datanglah sifat 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Maka itu semua ulama yang susunkan. Ulama ini terbagi kepada 3. Ada ulama akidah, ada ulama fiqh, ada ulama akhlak. Ulama akidah, dia cerita tentang Allah, bercerita tentang malaikat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Ini ulama akidah, ulama tauhid. Sedangkan yang kedua ulama fiqh. Dia mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, fiqh sembahyang, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh umrah, fiqh zakat, fiqh muamalah, hutang piutang, gadai menggadai, fiqh nikah, talak, raja, rujuk, talak 1, talak 2, talak 3. Nah, ini fiqh. Sedangkan ulama yang ketiga akhlak, disebut juga dengan tasawuf. Bagaimana mensucikan hati daripada riya, sum'ah, ujub, takbur, syirik. Lepas bersih hati barulah diisi dengan ridha, tawakal. Maka kita dimanapun mengkaji tak keluar daripada yang 3: akidah, fiqh, dan akhlak. Maka siapa yang ikut kajian sifat 20, maka dia sedang mengkaji daripada ulama. Kamu apa yang kamu buat menangis, menetes air mata ketika memandang Ka'bah? Saya ketika mata memandang Ka'bah, hati mengingat Allah. Bukan Allah itu dalam Ka'bah, bukan Ka'bah itu Allah. Allah itu sudah jelas-jelas dalam 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan siapapun, dengan apapun. Makanya tauhidnya mesti kuat. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ditambah lagi yang 7 balik dari yang 3 tadi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang 7-nya itu adalah kaunuhu aliman, hayyan, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Lengkap menjadi 20. Itu adalah metode yang dibuat oleh Asy'ari, Asy'ariyah,
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad ulama. Sama macam ijtihad dalam bidang ilmu hadis. Mana pernah Nabi mengatakan hadis terbagi kepada 4. Yang paling tinggi hadis sahih nomor 2, hadis hasan nomor 3, hadis dhaif nomor 4, hadis maudhu. Ini namanya sanad, ini namanya matan, ini namanya mukharrij, ini namanya rawi a'la. Itu ijtihad ulama. Begitu juga untuk mengenal Allah ini bagaimana? Untuk mengenal Allah kamu baca saja Quran, baca hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang sanggup? Mengenal Allah, baca dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Membaca Quran aja pakai terjemah depan. Ulama merumuskannya. Untuk mudahnya, kajilah sifat 20. Begitu juga dengan Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah punya rumus pula. Kata dia untuk mengenal Allah, ini rumusnya. Ulama datang berijtihad. Maka jangan kita katakan ijtihad ini yang betul, ijtihad ini batil. Dia yang betul, lain daripada dia batil. Antara betul dan batil saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka matangkan akidahnya, mantapkan tauhidnya kepada Allah. Maka pada saat melihat Masjidil Haram dia mengingat Allah. Pada saat dia berada di Taman Raudhah dia mengingat Allah. Pada saat di tanah suci sedang sa'i, sedang umrah dia mengingat Allah. Tapi bukanlah Taman Raudhah itu Allah, bukanlah makam Rasulullah itu Allah. Kalau begitu keyakinannya rusaklah tauhidnya kepada Allah. Ada tempat-tempat tertentu, begitu kita berada di tempat itu hati kita merasa teringat dengan Allah. Ada waktu-waktu tertentu kita berada di tempat itu, di saat itu, di masa itu